Oke, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya di pelajaran kimia. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mempelajari, kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana ya indikator pH, apa itu pH, nilai pH gitu ya. Nah, sekarang kita mau menghitung nih. Ya, kita masuk perhitungan bagaimanakah cara menghitung nilai pH gitu. Nah, jadi intinya nanti untuk selanjutnya kan pH itu akan sering keluar. Nah, pH itu intinya rumusnya cuma dua ini ya. Jadi pH itu rumusnya adalah min logaritma dari konsentrasi H+. Ya, jadi H+ ini adalah konsentrasi atau M dari H+. Dan kalau yang diketahui adalah pOH ya, pOH itu adalah nanti caranya tinggal 14, angka 14 selalu 14 dikurang dengan angka pOH. Nah, pOH sendiri caranya adalah min logaritma dari konsentrasi OH min. Gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai konsentrasi H+ dan juga konsentrasi dari OH min itu bergantung pada jenis larutan. Ya, apakah dia pertama asam, kedua basa. Terus selanjutnya juga akan bergantung apakah asam itu termasuk asam yang kuat ataukah termasuk asam yang lemah. Gitu. Sedangkan kalau basa itu juga bergantung ya. Apakah basa itu sifatnya kuat atau basa tersebut sifatnya lemah. Gitu. Jadi ada dua aspek. Nah, kuat dan lemahnya itu kita tidak bisa menentukan. Jadi jadi itu memang harus ada golongan-golongannya ya. Jadi kalau buka di sini ya di tabel sini ada daftar nama asam basa kuat dan lemah. Jadi memang kalau yang kita nggak bisa ngelihat nih dari namanya itu kita misalnya kalau hanya satu berarti asamnya kuat, enggak ya. Jadi memang mereka sudah ada sifatnya sendiri-sendiri. Jadi asam kuat itu cuma ada 7 ini. Ya, jadi diperhatikan. Ya, sedangkan kalau asam yang lemah itu yang bawahnya yang banyak. Nah, tapi biasanya yang sering kita pakai, kalau yang lemah ini kan banyak banget. Biasanya cuma sedikit, paling asam format, terus asam asetat, asam fluorida ya, asam karbonat, asam sianida. Nah, itu biasanya sering. Gitu. Kalau asam kuatnya kebanyakan yang paling sering dipakai HCl, HNO3 ya, asam nitrat, asam sulfat, asam bromida, asam iodida. Biasanya itu yang sering keluar. Gitu. Nah, kalau basa kuat juga sama ya, ini sering keluar semua sih ya kalau basa yang kuat. Nih ya, yang paling sering sih NaOH ya, KOH, CaOH, BaOH sama MgOH itu yang paling sering keluar. Nah, untuk basa lemahnya ini ya. Kita lihat di sini, ini banyak banget. Nah, yang sering keluar adalah NH4OH ya, ALOH 3 kali, FeOH 3 kali, amonia, NH3, FeOH 2 kali, itu sudah aja yang paling sering keluar. Gitu. Nah, nanti untuk hari ini kita mempelajari bagaimana cara menghitung pH untuk asam yang kuat dulu. Gitu. Nanti untuk nextnya yang basa lemah, asam lemah nanti kita di pertemuan selanjutnya. Jadi seperti tadi ya, untuk menghitung pH itu kan kita harus tahu dulu konsentrasi dari H+-nya. Nah, untuk mengetahui konsentrasi H+ itu kalau untuk asam kuat ini ada rumusnya yaitu N dikali dengan konsentrasi dari si asam kuat tersebut. N di sini artinya adalah valensi. Apa itu valensi? Valensi itu adalah jumlah ion H+-nya. Makanya kemarin kan kita sudah belajar dulu tuh yang pas awal tuh ya. Menurut si Arrhenius, bagaimanakah cara mengionisasi HCl? Contoh misalnya nomor 1 nih, tentukan pH dari 0,1 m HCl. Nah, HCl itu kita tahu ya, berarti kalau kita bikin ionisasi adalah H+ ditambah Cl-. Gitu. Nah, sekarang kalau HCl-nya di sini 0,1 m, gitu. Berarti H+-nya di sini juga 0,1 m. Karena berarti valensinya ikut ya. Kalau ini 1, berarti ini juga 1 nih, kan nggak ada angka depannya.
Nah, berarti kita sudah tahu ya, sudah tahu berapakah konsentrasi dari H+, yaitu 0,1 M. Nah, 0,1 M untuk menghitung pH kita harus mengganti ke bilangan kita kali 10 pangkat minus atau 10 pangkat berapa gitu. Jadi kalau 0,1 itu kan kalau kita ganti itu kan jadinya 10 pangkat min 1. Benar ya? Jadi harus diganti ke 10 pangkat min sekian kali berapa gitu. Nah, nanti berarti pas menghitung pH-nya seperti apa sih kalau menghitung pH log gitu ya? pH itu kan rumusnya min log H+. Konsentrasi H+. Berarti min log dari 10 pangkat min 1. Gitu. Masih ingat kan kalau logaritma itu min 1 pindah pangkat itu bisa pindah ke depan. Nih. Ya. Berarti kalau min 1 kali min 1 ada yang angka di depan ini jadinya 1. Ya, jadi ingat aja pokoknya pangkatnya itu pindah ke bagian depan. Kalau minus dikali minus jadinya positif, jadinya 1. Gitu ya. Nah, sudah. Jadi jawabannya langsung pH-nya adalah 1 dari pangkat aja. Karena kalian masih ingat kan kalau 10 itu angkanya 1. Jadi sebenarnya itu kan 1 kali 1. Tapi kalau kita mau tulis, kita tulisnya 1 aja. Berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah 1. Cuma seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih model contoh soal yang lain. Contoh soal yang nomor 2. Kita lihat. 9,8 gram H2SO4 MR98 dalam 1 liter larutan. Nah, kalau seperti ini kan kalau H2SO4-nya itu oke kan? Kita kan kemarin masih ingat ya gimana cara membuatnya, mengionisasinya menurut Arrhenius. Selalu H+ itu selalu cuma H+. Terus sebelahnya SO4. Ya, karena di sini hanya 2, berarti 2-nya kamu taruh sini. Cuma masalahnya di sini belum ada M kayak tadi. Belum ada M dari H2SO4. Berarti kita harus cari dulu M dari H2SO4. Nah, karena yang diketahui di sini adalah gram, rumus itu M itu masih diingat, gram dibagi MR dikali 1000 dibagi mililiter. Nah, gramnya di sini kan 9,8 dibagi MR-nya ini dari kasih tahu di sini yaitu 98 dikali dengan 1000. Nah, 1 liter itu berapa mili? 1 liter itu kan 1000 mili ya. Nah, kita tulis 1000 per 1000. Gitu. Nah, ini coret-coret 9,8 bagi 98 adalah 0,1 M. Nah, kebetulan sama kayak tadi 0,1 M. Cuma bedanya di mana nanti ya? Kita lihat. Nah, berarti H2SO4 di sini kita bisa masukkan angkanya adalah 0,1 M. Berarti H+ di sini karena dia ada 2, berarti bukan 0,1 dong. Yaitu dikali valensinya, angka depannya yaitu 2 dikali 0,1 rumusnya. Berarti H+ di sini adalah 0,2 M. Nah, ya, itu yang beda. Kalau tadi kan kebetulan HCl itu nilai valensinya sama dengan nilai larutan asamnya, gitu. Nah, berarti kita udah dapat di sini konsentrasi H+ adalah 0,2 M. Nah, cuma ini harus kita ganti juga ke model bentuk berapa kali 10 pangkat minus. Nah, kalau 0,2 berarti kita gantinya ke 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi digantinya yang sini ya harus standar ya. Yang standar itu berarti harus bentuk satuan. Yang angka depannya itu harus satuan. Nah, nanti kalau pangkat yang 10 pangkat min itu mengikuti. Ya, jadi pokoknya angka depan itu harus satuan. Jadi jangan diganti ke 20 kali 10 pangkat min 2. Jangan kan karena itu bukan bentuk standar nih. Jadi digantinya angka depannya harus satuan. Nah, terus seperti apa nih untuk mengubah ke bentuk pH-nya? Kan dia mau menanyakannya pH. Berarti pH adalah min log H+. Ya kan? Berarti min logaritma dari 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini gimana kalau ada angka depannya? Nggak apa-apa, kita coba ya. Jadi min 1-nya sama kayak tadi. Kita pindah ke depan. Jadinya 1. Nah, cuma kan beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan nggak ada angka di depan 10 pangkat. Nah, ini masih ada angkanya, yaitu angka berapa? Angka min log 2. Ya nggak apa-apa, kita tinggal tulis. Itu kan nggak bisa dihitung. Kita tinggal saja 1 dikurang logaritma 2. Gitu ya. Jadi jawaban pH-nya adalah 1 min log 2 sudah selesai. Gitu ya.
Nah, nanti yang belum mengerjakan tugas sebelumnya, tolong segera kerjakan. Yang sudah boleh langsung kerjakan latihan soal yang terbaru nanti Miss share di grup seperti biasa. Oke? Sampai di sini dulu. Selamat siang semua.